Hai Prinzi, balik lagi dalam segmen Kode Konten Edukasi The Prince bersama saya Yoga Anggara. Kali ini kita akan compare nih mesin UV pabrikan versus UV lokal. Penasaran kan teman-teman? Jadi pantengin terus video ini ya. Pertama kita ulas dulu mulai dari yang UV lokal atau teman-teman biasa nyebutnya UV rakitan. Oke, yang kita bahas adalah kelebihannya dulu. Pertama, kelebihannya adalah Anda memulai usaha ini cukup dengan modal ya sekitar 50 jutaan lah. Jadi untuk Anda yang budgetnya terbatas, cocok nih pakai UV lokal. Kemudian yang kedua, kelebihan dari UV lokal ini adalah cocok bagi Anda yang masih pemula atau ya home industry startup seperti itu. Karena ya satu, penggunaannya lebih mudah sih. Terus kemudian easy maintenance. Yang ketiga, hasil printnya hampir menyamai mesin pabrikan kok. Nggak terlalu jauh beda. Kemudian yang keempat adalah hasil print cukup detail. Ya, karena printer UV rakitan ini menggunakan basic printer Epson L1800 yang sudah terkenal sebagai printer cetak foto yang cukup baik ya di kalangan printer rumahan. Dan yang kelima, yang terakhir kelebihannya adalah harga tinta yang cukup murah. Karena ya namanya UV rakitan, kita tintanya otomatis disesuaikan dengan budget teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman Prinzi adalah kelebihan dari printer UV lokal. Tapi setiap produk pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang selanjutnya kita bahas adalah kekurangan dari UV lokal atau UV rakitan. Satu, setting tatakan bahannya itu masih manual. Dia menggunakan ulir di bawahnya. Jadi kita harus menaik turunkan secara manual dengan memutar ulir tersebut. Yang kedua, ketinggian media rata-rata up to 10 cm. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa basic printer yang digunakan adalah L1800 Epson. Jadi ketinggian dari bahan hanya terbatas di up to 10 cm. Itu teman-teman. Terus yang ketiga, area kerjanya maksimal hanya di seukuran A3 teman-teman. Yang keempat, tintanya mempunyai konfigurasi C, cyan, M magenta, Y yellow, K untuk warna hitam, black, dan white. Tidak ada varnish-nya. Dan yang kelima, rata-rata printer UV lokal atau UV rakitan menggunakan single print head. Dan itu rata-rata ya L1800 Epson. Jadi kalau dibandingkan UV pabrikan tentu berbeda ya, karena UV pabrikan biasanya ada yang menggunakan 3 head atau 2 head gitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman Prinzi, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari printer UV pabrikan. Nah, kebetulan di belakang saya dan yang akan kita bahas nanti adalah UV Focus. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Oke, yang pertama, struktur bodinya kokoh ya. Ini full metal semua teman-teman. Nah, ini besi semua. Jadi ya cukup kokoh dong. Kemudian yang kedua, setting tatakan bahannya menggunakan touchscreen. Kita coba ya. Yang ketiga, pergerakan tatakan bahannya ini naik turunnya ini menggunakan ball screw. Ball screw seperti apa? Jadi seperti ini. Nah, dia jadi lebih kokoh dan lebih kuat. Jadi kalau dikasih bahan dia ya kemungkinan untuk miringnya nggak ada lah, bisa jadi. Yang keempat, pada saat ngeprint nih, tatakan bahannya kan dia akan bergerak maju ke depan. Seperti ini. Dia pada printer UV Focus ini menggunakan sistem rack gear. Jadi sistem itu tentunya sangat halus. Jadi pada saat proses ngeprint, bahannya bisa stabil di atas tatakan bahan. Jadi tidak mudah jatuh.
Kemudian yang kelima, ketinggian medianya 20 cm up to, ya. Jadi ini ketinggian medianya bisa sampai up to 20 cm. Cukup tebal ya. Jadi untuk media-media yang tebal-tebal tentu masih bisa di print menggunakan UV Focus. Kemudian untuk area kerjanya yakni 60 cm dikali 42 cm. Ya, cukup besar kan, lebih besar daripada UV lokal yang tadi. Tidak hanya itu, printer UV Focus ini dilengkapi dengan 3 print head. Nah, 3 print head itu konfigurasinya yakni cyan, magenta, yellow, hitam, kemudian light magenta dan light cyan untuk satu print head pertama. Print head keduanya yakni semuanya mengeluarkan tinta putih, all white. Dan di print head yang ketiga dia mengeluarkan varnish untuk melapisi hasil cetak kalian. Ketiga print head tadi semuanya menggunakan XP 600. Tuh teman-teman Prinzi. Dan teman-teman Prinzi yang terakhir kelebihannya, printer ini sangat support untuk produksi industri. Jadi teman-teman Prinzi nggak usah khawatir beli ini, karena ini bisa untuk produksi besar-besaran produk kalian. Teman-teman Prinzi, kali ini kita mau jujur satu hal, bahwa di printer UV Focus ini juga memiliki kelemahan. Nah, jadi kelemahannya apa aja? Yang pertama yakni modal usaha kalian tentu lebih besar, di atas 100 juta. Jadi teman-teman kalau mau beli ini ya harus siapkan dana yang cukup lumayan. Nah, yang kedua, teman-teman harus tertib untuk maintenance printer ini. Karena ya teman-teman tahu bahwa harga print head dari mesin ini cukup mahal. Jadi untuk maintenance-nya teman-teman harus tertib ya. Jadi Prinzi, kita kan udah compare nih UV lokal versus UV pabrikan. Nah, sekarang tergantung teman-teman nih, teman-teman Prinzi mau pilih yang mana. Kalau untuk kalian yang masih pemula dan budgetnya terbatas, kalian bisa pilih UV lokal. Tapi kalau kalian yang mau langsung di dunia industri, produksi besar, skala besar, ini jawabannya UV Focus pabrikan. Oke teman-teman Prinzi, jadi kalau kalian masih ingin bertanya-tanya mengenai UV pabrikan atau UV lokal, silakan teman-teman Prinzi bisa komen di bawah ini dan hubungi nomor di sini. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Dadah! The Prince, buat usaha jadi mudah.